Halo Bestinya Ketani, Besti, setelah hampir 9 bulan proses hukum Nikita akhirnya tiba di putusannya Besti. Ya, tanggal 28 Oktober 2025 menjadi hari yang sangat ditunggu oleh Nikita dan warganet yang mengikuti kasus hukumnya. Penentuan ia bebas atau justru mendapat vonis pun menjadi penentu di hari tersebut. Nah, jelang sidang putusannya viral surat terbuka untuk Nikita yang disampaikan seorang warganet yang mengaku tengah tinggal di luar negeri dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena Nikita telah berani dan kuat serta telah membuka jutaan mata baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk belajar hukum. Surat terbuka untuk Nikita Mirzani. Setelah hampir 20 tahun tinggal di luar Indonesia, gue paling jarang ngikutin gosip-gosip atau kasus-kasus khususnya selebriti Indonesia. Dan hanya segelintir orang atau artis yang gue idolakan. Salah satunya adalah almarhum Glenn Fredly. Dan gue tidak pernah mengidolakan siapapun yang sampai wah segitunya gitu ya. Tapi setelah hampir satu tahun belakangan ini gue mengikuti proses kasusnya Niki. So, Niki, sebelum gue lanjut, gue cuma mau bilang terima kasih untuk menjadi manusia hebat, perempuan hebat, ibu yang hebat, yang begitu strongnya, begitu kuatnya menghadapi segala benturan kanan kiri atas bawah, dan kamu masih bisa berdiri tegak dengan kepala tinggi. Di sini gue nggak mau ngebahas soal persidangan dan lain-lain. Gue cuman khusus mau bilang sama Nikita, terima kasih kalau kamu sudah membuka beberapa juta mata di Indonesia bahkan di luar negeri untuk belajar hukum yang ada di Indonesia, membuka mata kita seberapa kacaunya keadilan atau penegak hukum di Indonesia. Kamu satu-satunya orang yang berani segitu lantangnya membela kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Karena gue tahu hanya orang benar yang bisa selantang itu untuk mengucapkan kebenaran. Orang yang banyak bohong, satu, mereka perkataannya akan berubah-ubah, dan kedua, mereka tidak akan punya segitu kepercayaan diri untuk berdiri tegak di depan penguasa-penguasa hukum, dan kamu bisa segitu lantangnya untuk berbicara di depan mereka. Salut banget Niki. Dulu gue selalu mikir, nih orang kerjanya huru-hara aja ya. Tapi di sini gue mau bilang terima kasih banyak. Selama 1 tahun ini gue belajar banyak tentang hukum. Gue belajar banyak dari pengacara-pengacara kamu. Gue belajar banget kalau just follow the game and keep doing what you're doing. Just follow the game, dan orang benar itu ceritanya akan selalu sama di situ aja. Tapi orang yang tidak benar, orang yang berbohong, orang yang banyak yang mengumpatkan sesuatu, itu mereka pembicaranya akan berbelok-belok.
Tak hanya mengaku jadi banyak belajar hukum dan berani bersuara untuk hal yang dianggap benar, wanita dengan akun TikTok @julita_moment ini juga mengaku jadi banyak belajar jadi orang yang kuat dan menjadi ibu yang sangat kuat untuk anak. Tapi juga ia pun menganggap energi Nikita yang besarlah yang membuat banyak orang takut dengan energi Nikita. Terlebih ia pun meyakini dari kebaikan Nikita yang kerap berbagi bisa membuka jalur langit dari Tuhan, hingga ia pun tak henti meminta sang wanita Amazon untuk terus semangat karena banyak yang sayang dan Tuhan akan selalu menjaga. Nah, dari videonya tersebut ternyata ramainya surat terbuka yang ia buat juga telah direspon oleh Nikita dalam kolom komentarnya, di mana akun TikTok Nikita mengucapkan rasa terima kasihnya, Besti. Jadi Niki, terima kasih untuk jadi panutan wanita hebat di seluruh dunia, di Indonesia. Gue nggak pernah ngomongin soal apapun yang ada di Indonesia mengenai public figure, politik atau apa. Ini pertama kalinya gue mau speak up karena gue mengakui kalau gue belajar banyak dari Niki. Gue belajar banyak kalau tidak boleh takut kalau Anda benar. Gue belajar banyak untuk menjadi ibu yang segitu kuatnya untuk anak-anaknya. Gue belajar dari Niki untuk stand up for your voice and voice what you believe. Suarakan apa yang kamu percayakan kalau itu benar. Dan your energy Niki, your energy is so high. Makanya itu banyak sekali orang yang takut akan kebesaran energi itu. Dan gue yakin banget sih, karena Niki selalu banyak beramal, banyak berbuat baik sama orang, banyak bantu orang, itu jalur langit pasti akan terbuka dan Tuhan pasti tahu apa yang ada di dalam hatinya Niki, dan Tuhan itu maha tahu segala-galanya. So, tetap berjuang Niki. Mungkin ini video pertama dan terakhir gue untuk membicarakan apa yang terjadi di sekitar hukum selebriti di Indonesia, atau nanti ada satu lagi pas pembacaan vonis ya. Jadi gila sih ini bener-bener Niki semangat terus. Banyak orang yang sayang kamu, banyak orang yang mendukung kamu, dan aku percaya banget Tuhan akan jaga kamu. Tuhan berkati dan semangat terus Niki. I believe, aku percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan indah pada waktunya. Ciao everyone.
Ya, putusan Nikita emang bikin penasaran banget Besti. Apalagi proses hukum yang udah dilewati juga udah makan waktu yang gak sebentar. Ani juga penasaran banget Besti, kira-kira bakal gimana ya putusannya? Tapi sebelumnya Besti, antusias warganet juga pendukung Nikita dalam hari penting tersebut ternyata juga udah ramai nih. Secara ada yang sampai niat banget beli baju yang katanya dalam rangka menyambut kebebasan Nikita. Dian Saraswati, salah satu owner sebuah skincare yang pernah mengaku dibantu Nikita pun juga terlihat mengunggah video dengan caption OTW Jakarta. Diduga untuk ikut menyaksikan langsung sidang putusan Nikita. Selain itu, hashtag Free Nikita pun seraya mulai digaungkan oleh para pendukung Nikita. Lalu bagaimana ya Nikita sendiri dalam persiapannya untuk tanggal 28 Oktober ini ya Besti? Benarkah Nikita sangat tegang menunggu? Atau justru tenang karena yakin udah pasti bebas? Jelang vonis gimana nih Ami persiapannya? Jelang vonis persiapannya seperti apa nih? Gak ada persiapan, berdoa aja, sholat. Gugup gak sih kan? Amin ya Allah. Enggak sih, biasa aja. Kalau lihat dari fakta persidangan kan harusnya bebas. Tapi yang nggak tahu kan nanti hakim yang mulia menentukan. Seberapa yakin Ami? Seberapa yakin mungkin untuk bebas? 100%. Keluarga mungkin datang Kak? Besok keluarga mungkin datang? Hari Selasa kayaknya hadir. Yakin dong. Ami hari ini bagaimana kesehatannya? Sehat. Agak kelihatan kayak kurang darah. Kayaknya gue harus nyedot darah dulu deh. Iya. Udah lama tuh 7 bulan kayak nyedot darah. Nah, bicara perihal bebas atau vonis, Anton Tarot Reader memiliki prediksi yang cukup mengejutkan Besti, di mana Nikita akan tetap menjalani hukuman, namun tidak seberat tuntutannya. Dan menurut kartu yang terbaca, hasil tersebut membuat lawan dari Nikita akan kecewa. Dan dari kartu tarot, terlebih Anton pun membaca dalam tarotnya kalau Nikita hanya menjalani kurang dari setengah masa hukumannya, dan ada kemungkinan bebas bersyarat. Dan yang gak kalah menjengkelkan disebut Anton melalui bacaan kartunya, kedepannya akan ada banyak yang terbongkar dalam persidangan Nikita perihal produk yang akan berimpact pada penjualan yang turun. Apakah yang dimaksud adalah Reza Gladys atau ada pihak lain nih yang dimaksud? Akan semakin menajam di sini. Menajam itu akan lebih mengerucut, di mana nanti hakim itu akan memberikan vonis yang berbeda dari JPU. Ini kenapa saya bilang berbeda dari JPU, karena di sini hakimnya akan melihat dari sisi attitude dari Niki sendiri. Selama dia menjalani persidangan, ini mungkin sudah 8-9 bulan, mungkin udah 9 bulan, 8 atau 9 bulan dia sudah menjalani, dan itu bisa dibilang adalah Niki sangat kooperatif di sini. Walaupun terlepas dari gimmick-gimmick yang diberikan oleh Niki, tapi kita lihat hakim akan melihat secara objektif di sini. Dan tuntutannya pun ya adalah tuntutan yang tidak begitu sakit hati banget untuk Niki. Kenapa? Nah, kemungkinan di sini hanya dituntut ya. Ini menurut prediksi aku ya. Prediksi yang di kartu ini adalah kurang lebih adalah di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Tuntutannya. Maksudnya bukan tuntutan, putusan yang akan diputuskan oleh hakim. Di bawah 4 tahun. Jadi tidak seperti yang itu kan, tidak seperti yang diinginkan oleh JPU itu adalah 11 tahun. Itu tidak akan, ini kan 1, 2, 3, itu benar, di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Lawan-lawan dari Niki juga akan merasa bahwa ini adalah persidangan yang menurut dia tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Kayak gitu. Apakah ada langkah banding dari JPU sendiri? Langkah banding, ya, tapi putusannya tetap hakim akan memutuskan di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun.
kemungkinan Niki hanya menjalankan ya nggak nyampe setengah dari tuntutan itu sih sebenarnya. Dan kemungkinan ini akan bebas, tapi bebasnya adalah bebas yang bisa dibilang bebas bersyarat gitu. Niki sendiri menerima enggak, Mas? Niki apakah akan menerima? Niki sudah di jalan yang tepat di sini. Dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu kan. Dan dia juga sudah berusaha untuk bisa menerima putusan-putusan hakim secara sepihak, bukan sepihak, maksudnya secara Niki sendiri ya gitu, bukan sepihak tapi secara Nikinya sendiri gitu. Tapi kita akan melihat di sini akan banyak sekali ya orang yang akan terbongkar di sini dengan persidangan Niki ini. Ya, banyak sekali orang yang akhirnya secara tidak langsung produk-produk mereka akan down. Apa dari hasil nanti putusan Niki tetap ada permasalahan yang asalnya tuh dari sidang ini sendiri? Apa nanti dari ini selesai putusan ini akan ada permasalahan baru untuk musuhnya sendiri? Iya. Setelah tuntutan ini, setelah tuntutan Niki setelah selesai, ini akan ada kasus baru yang terbuka, atau lebih tepatnya ya bukan tuntutan sih, lebih tepatnya adalah kasus baru yang akan terbuka. Ya dari lawan-lawannya Niki lah di sini. Aku lihat maksudnya ini aku prediksi secara objektif ya, maksudnya aku tidak memihak Niki atau tidak memihak siapapun karena objektif aja. Apa ini akan secara langsung menjatuhkan dari musuh Niki sendiri yaitu Reza Gladys? Ya, ini akan menjatuhkan dari bukan lawan ya, lebih tepatnya orang yang melaporkan lah gitu. Karena secara tidak langsung ini akan terbongkar semuanya. Ya Beski, Ani juga penasaran. Jangan lupa tungguin terus video update-nya di Kata Ani. Makanya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar Ani bisa ceritain lagi Besti.